Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa Kepolisian Daerah Jawa Barat melalui Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon berhasil mengungkap 2 kasus peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang selama periode Desember 2025. Sebanyak 3 tersangka berhasil diamankan dari hasil pengungkapan tersebut. Dalam rangka mensukseskan dan mendukung cita Presiden Republik Indonesia, Ditres Narkoba Polda Jabar beserta Polres jajaran telah berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana produksi dan edar keras obat ilegal. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan bahwa pengungkapan ini merupakan komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Jawa Barat. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menyampaikan, dari 2 kasus yang berhasil diungkap, terdiri dari 1 kasus peredaran narkotika jenis sabu dan 1 kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin. Polisi mengamankan 3 tersangka masing-masing berinisial AS, usia 26 tahun, AA, usia 31 tahun, dan D, usia 28 tahun. Kasus tersebut diungkap di Kecamatan Gegesik dan Depok, Kabupaten Cirebon. Modus transaksi yang digunakan para pelaku beragam, mulai dari transaksi langsung, sistem bayar di tempat atau COD, hingga modus lainnya. Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas Polresta Cirebon berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sabu seberat 6,62 gram, 14.750 butir obat keras terbatas, uang tunai sebesar Rp570.000, telepon genggam, lakban, dan barang bukti lainnya. Untuk tersangka peredaran narkotika jenis sabu dijerat pasal 114 ayat 1 dan 2 junto pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 6 hingga 20 tahun serta denda 1 miliar hingga 13 miliar rupiah. Sementara itu, tersangka peredaran obat keras tanpa izin dijerat dengan pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang sediaan farmasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni memastikan akan terus memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Polresta Cirebon guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari narkoba. Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk terus waspada dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak kejahatan di lingkungannya melalui layanan call center 110 Polresta Cirebon atau WhatsApp 0811 249 7497. Demikian kegiatan konferensi pers dari Polda Jabar. Saya Pribda Ilham, pamit undur diri, salam presisi. Pemirsa, sebuah toko kelontong yang ditengarai menjual miras digerebek petugas Polresta Cirebon, Jawa Barat, Rabu siang. Petugas yang menggeledah area toko justru mendapati ratusan botol miras berbagai merek yang disembunyikan di sebuah kandang ayam. Pemilik toko kelontong diberikan teguran berupa tindak pidana ringan. Sementara ratusan botol miras dengan kadar alkohol di atas 5% tersebut kemudian disita petugas. Dipimpin langsung oleh Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni, petugas mendatangi sebuah toko kelontong di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Petugas yang mendapat laporan dari masyarakat terkait penjualan miras di toko tersebut langsung melakukan penggeledahan. Hasilnya 2 dus berisi puluhan botol miras berhasil ditemukan petugas di antara tumpukan kardus air mineral. Tak sampai di situ, petugas kemudian melakukan penyisiran keluar area toko dan mendapati puluhan kardus di sebuah kandang ayam. Setelah dicek, kardus yang disembunyikan di area kandang tersebut berisi ratusan botol miras dari berbagai merek. Miras pabrikan hingga tradisional seperti Ciu dan Tuak berhasil ditemukan petugas di kandang yang tak jauh dari toko kelontong tersebut. Penggerebekan ini dilakukan untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait aktivitas jual beli miras di toko kelontong tersebut. Sedikitnya 400 botol miras dengan kadar alkohol di atas 5% berhasil disita petugas. Upaya menekan peredaran miras ini juga dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif jelang pergantian tahun. Pada kesempatan operasi miras ini, kita menemukan berbagai jenis miras pabrikan maupun tradisional, yang mana sejumlah sekitar 400 botolan, baik pabrikan maupun tradisional.
yang mana dilaksanakan dari 3 titik, yaitu di warung, kemudian di rumah, kemudian di kandang ayam. Seluruh miras yang berhasil ditemukan kemudian disita dan dibawa ke Makomal Polresta Cirebon. Sementara pemilik toko dikenai teguran berupa tindak pidana ringan. Petugas pun meminta toko tersebut untuk tidak lagi menjual miras. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Bidokes Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar sosialisasi dan edukasi kesehatan yang dipimpin Wakapolda Kepulauan Babel Brigjen Pol Tony Harsono. Kegiatan ini menegaskan komitmen Polda untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan anggota. Pemirsa, Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung Brigjen Pol Tony Harsono memimpin kegiatan sosialisasi dan edukasi kesehatan yang diselenggarakan oleh Bidokes Polda Babel di Gedung Tribrata. Kegiatan ini menjadi upaya Polda untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan personil melalui paparan narasumber ahli di bidangnya. Kegiatan digelar pada Kamis pagi 11 Desember 2025 di Gedung Tribrata Polda Kepulauan Bangka Belitung, dihadiri oleh para pejabat utama dan perwakilan personel. Narasumber Dr. Heru Effendi dan Dr. Danti Utami Setiawati menyampaikan materi tentang pola hidup sehat, deteksi dini penyakit, dan pentingnya menjaga kebugaran. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung berharap melalui edukasi ini setiap personel dapat mengelola kesehatan secara mandiri untuk mendukung tugas di lapangan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Dari Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Kegiatan sosialisasi dan edukasi kesehatan yang digelar Bidokes Polda Kepulauan Bangka Belitung sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesehatan personil. Dari Polda Kepulauan Bangka Belitung, Bribda Hardeva melaporkan. Pemirsa, dalam rangka Operasi Lilin 2025, Polres Kutai Timur melaksanakan kegiatan bakti sosial religi di sejumlah gereja yang ada di Kecamatan Sanggata. Salah satu titik kegiatan dilaksanakan di Gereja Betani Sanggata, Jalan Yosudarso pada Selasa 9 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap umat Kristiani yang tengah bersiap menyambut perayaan Hari Raya Natal. Sebelum kegiatan dimulai, seluruh personel Polres Kutai Timur melaksanakan apel konsolidasi. Apel ini dilaksanakan untuk pembagian plotting bakti religi, serta peralatan kebersihan yang akan digunakan. Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto bersama para pejabat utama dan personel lainnya kemudian bergerak menuju lokasi kegiatan. Setibanya di Gereja Betani, rombongan disambut hangat oleh pengurus gereja. Dengan penuh ketulusan, personel Polres Kutim langsung melaksanakan kurve di sekitar lingkungan gereja. Dengan penuh ketulusan, personel Polres Kutim langsung melaksanakan kurve di sekitar lingkungan gereja, mulai dari membersihkan halaman, merapikan area sekitar hingga memastikan tempat ibadah siap digunakan untuk berbagai rangkaian ibadah Natal. Suasana kebersamaan terlihat begitu kuat. Personel Polres Kutim bekerja dengan penuh semangat menunjukkan bahwa kehadiran Polri tidak hanya untuk menjaga keamanan, namun juga hadir membantu masyarakat dalam mempersiapkan perayaan keagamaan dengan lebih nyaman dan hikmat. Kapolres Kutai Timur secara simbolis menyerahkan bantuan sosial religi kepada pengurus Gereja Betani. Tak hanya itu, Kapolres juga memberikan bingkisan kepada anak-anak sekolah minggu yang tampak antusias menerima perhatian tersebut. Kehadiran Polres Kutai Timur di tengah jemaat diharapkan dapat memberikan rasa aman, sekaligus menjadi dukungan moral dalam menyambut hari besar keagamaan. Dari Humas Polres Kutai Timur, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Menjelang waktu senja, suasana religius menyelimuti lapangan Fatulemo, Kota Palu. Ratusan warga terlihat mulai berdatangan untuk mengikuti kegiatan bertajuk Berkah Maghrib Berjamaah. Sebuah program ibadah bersama yang digelar pemerintah Kota Palu berkolaborasi dengan Polda Sulawesi Tengah. Kegiatan yang dimulai pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah ini turut dihadiri Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Endi Sutendi. Kehadiran Kapolda beserta jajarannya menjadi wujud dukungan penuh institusi kepolisian terhadap penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wali Kota Palu Hadianto Rashid, Irwasda Polda Sulteng, Dirbinmas Polda Sulteng, Kabid Humas Polda Sulteng, Kapolresta Palu serta Ketua FKUB sekaligus Ketua MUI Kota Palu, Profesor Kiai Haji Zainal Abidin. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dalam sambutannya, Wali Kota Palu Hadianto Rashid menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas usulan Kapolda Sulawesi Tengah. Ia menyebutkan program Berkah Maghrib Berjamaah akan digelar secara rutin setiap malam Jumat pada minggu kedua di setiap bulan. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi berharap kegiatan Berkah Maghrib Berjamaah dapat meningkatkan disiplin beribadah dan memperkuat hubungan sosial antar warga. Menurutnya, peningkatan kualitas spiritual masyarakat juga akan berdampak positif terhadap keamanan dan ketertiban di Kota Palu. Masyarakat yang hadir menyambut hangat kegiatan tersebut. Mereka berharap program Berkah Maghrib Berjamaah dapat menjadi tradisi keagamaan yang terus memperkuat ukhuwah dan harmoni sosial di Kota Palu. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara memulai rangkaian kegiatan perayaan Natal tahun 2025 dengan melaksanakan aksi bakti sosial berupa kegiatan donor darah. Giat kemanusiaan ini diselenggarakan pada Jumat 12 Desember 2025 bertempat di Aula Dharana Lestaria, Polda Sultra. Dimulai sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah dan diikuti oleh personel gabungan Polda Sultra serta tim pendukung. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Natal Polda Sultra tahun 2025, Kombes Pol Debi Asri Nugroho, yang juga menjabat sebagai Dirsamapta Polda Sultra. Aksi donor darah ini turut dihadiri oleh pejabat utama, termasuk Wakapolda Sultra Brigjen Pol Gideon Arif Setiawan, serta melibatkan personel PNPP Persekutuan Oikumene Sultra, perwakilan Satuan Kerja, personel Bitdokes Polda Sultra, dan tim profesional dari Palang Merah Indonesia Sultra. Kegiatan bakti sosial ini berjalan dengan sukses, tertib, aman, dan lancar. Hasil dari partisipasi personel Polda Sultra dalam aksi kemanusiaan tersebut menunjukkan antusiasme yang tinggi. Secara keseluruhan, aksi donor darah ini berhasil mengumpulkan total sebanyak 48 kantong darah yang siap disalurkan. Jumlah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan darah bagi masyarakat di wilayah Sultra melalui PMI. Aksi donor darah ini menegaskan komitmen Polda Sultra dalam mewujudkan kepedulian sosial dan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan semangat kebersamaan dan pengabdian yang diusung dalam perayaan Natal. Kegiatan ini menjadi penutup yang positif dari rangkaian bakti sosial, menunjukkan bahwa solidaritas kemanusiaan adalah prioritas utama institusi Polri. Dari Humas Polda Sultra melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.